Gedenya segede kapal yang kita tumpangin ini, Kings. Wow. Berjumpa dan berenang bersama ikan terbesar di dunia. Ini, Kings. Wow. Itu dia. Biasa mereka makannya plankton. Tanah airku tidak ku lupakan. Dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di benteng bersejarah Otanaha. Biarpun saya Semua terangkum dalam eksplorasi gue di Gorontalo. akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Siapa yang tahu spesies ikan terbesar di dunia, Kings? Ini dia nih, hiu paus. Kenapa ikan hiu ini dinamakan hiu paus? Karena ukuran tubuhnya yang sangat besar dan bentuk kepalanya yang tumpul seperti paus. Hiu yang memiliki pola totol unik pada punggungnya ini sangat menyukai perairan yang hangat, sehingga banyak ditemukan di perairan laut tropis seperti di Indonesia ini, Kings. Kings, gue ada di Botubarani, Gorontalo. Lihat, bagus banget kan pemandangannya, lautnya biru, jernih banget lagi di bagian pantainya. Yang paling serem hari ini dan seru, gue mau berenang sama salah satu spesies ikan hiu terbesar di dunia dan juga sangat dilindungi. Apakah gue selamat berenang sama hiu yang besar ini? Tetap ikutin terus petualangan gue di King of the Jungle. Roar! Sebelum bertemu dengan whale shark, gue harus menggunakan perahu kecil, Kings, untuk menuju ke sana. Oke, Kings, kita mulai berangkat. Wah, ini ada patua di belakang kita yang mendayung. Kita akan berkelana mencari hiu paus. Jadi kalau kita lihat nih airnya biru sekali, bagus ya. Mau nyelam nggak? Mau nyelam nggak? Banget kan? Nggak sampai 5 menit dari bibir pantai, gue udah sampai di spot whale shark-nya nih, Kings. Tuh lihat, baru sampai sebentar aja, whale shark-nya udah nyamperin kapal kita nih. Ini dia, Kings, akhirnya datang juga. Ini dia yang kita cari-cari. Wow, Rhicodontifus, hiu paus, Kings. Wah, ini gede banget, Kings. Gedenya segede kapal yang kita tumpangin ini, Kings. Wow. Sini. Namanya siapa, Pak? Shirley. Namanya Shirley. Wah, sini Shirley. Datang dia. Ini, Kings. Wah. Itu dia. Biasa mereka makannya plankton. Nah, kita kasih dia ini semacam udang ya. Ini untuk tambahan nutrisi, Pak ya. Ya. Dan umpan supaya dia datang nih. Luar biasa. Whale shark ini termasuk hewan yang ramah, Kings, karena makanannya di laut adalah plankton atau juga hewan-hewan kecil. Nah, buat kalian yang nggak berani berenang bareng, kalian bisa coba loh memberi makan udang-udang kecil seperti ini dari atas kapal. Sebenarnya mereka suka airnya nih, Kings. Wah, tumpah dikit. Kita kasih airnya begini, dia suka sekali. Karena dia dasarnya nyedot ya, Kings. Makannya nyedot, jadi nyedot plankton gitu, jadi suka banget makan air begini. Kira-kira berapa ton ini yang dia bisa makan sehari, Pak? 500 kilo. Pantesan gede banget. Luar biasa banyak ya. Dia bisa berdiri tegap begitu, Kings, lihat. Tuh. Ya, itu posisi dia makan begitu.
Coba deh kalian lihat, whale shark yang gue temuin ini sebenarnya masih remaja, Kings. Tapi ukurannya sudah sebesar kapal yang gue naikin. Mungkin kalau sudah dewasa, ukurannya bisa seperti sebuah bis sekolah, Kings. Amazing! Oke, Kings, kita akan turun melihat selfie dari dekat. Selfie. Kita akan turun melihat Shirley dari dekat. Hiu paus, whale shark dari dekat. Oke, penasaran kan? Ikutin terus King of the Jungle. Wah, betapa beruntungnya gue nih, Kings, bisa melihat whale shark cantik sedekat ini. It's so amazing, gak ada kata-kata lagi yang bisa terucap akan kekaguman gue melihat keindahan dari whale shark ini. Visibility bawah laut perairan Botu Barani ini cukup bagus nih, Kings. Jadi kita bisa melihat pergerakan whale shark-nya dengan sangat jelas. Ternyata agak berbeda ya, Kings, ketika kita melihatnya dari atas dan juga melihatnya dari arah bawah laut seperti ini. Whale shark-nya ternyata jauh lebih besar. Gue sampai takjub bisa berada sedekat ini sama dia. Whale shark atau Rhincodon typhus ini ditetapkan sebagai jenis ikan yang dilindungi. Jadi kalau kalian berenang di sini juga, jangan sampai memegang whale shark ini ya, Kings. Cukup berenang dan foto-foto aja di dekatnya, kayak gue ini nih. Kalau kalian mau berenang seperti gue, nggak usah takut, Kings, karena whale shark ini nggak bakalan memangsa manusia. Jadi enjoy aja, Kings, sama seperti gue nih. Berenang-renang sama whale shark sambil menikmati keindahan bawah laut. Kalian tahu nggak, Kings? Pola total pada whale shark ini memudahkan mereka untuk berkamuflase dalam laut. Dan juga berbeda-beda satu dan lainnya. Hal ini pula yang memungkinkan para peneliti untuk mengenali satu dengan yang lain. Luar biasa keren banget nih, Kings. Gaswat nih. Gue betah berlama-lama berada di sini. Bener-bener magical moment buat gue nih. Wah, Kings, luar biasa banget. Ternyata gede banget aslinya, Kings, si Shirley. Wow, super jumbo. Dan memang ya, fauna Indonesia merupakan kebanggaan kita semua nih. Ekornya nyabut-nyabut gue nih. Wah, memang harus kita jaga dan kita lindungi. Dan ngomong-ngomong tentang Hari Kemerdekaan Indonesia, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, gue punya persembahan spesial mengibarkan bendera merah putih dari dalam air. Ikutin terus, let's go! Kings, karena Indonesia baru merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-77, sebagai bentuk rasa hormat dan cinta gue terhadap tanah air, gue akan mengibarkan bendera merah putih di bawah laut bareng whale shark. Wow, it feels amazing, Kings. Gue bisa merayakan Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia di bawah laut bersama whale shark dan mengibarkan bendera merah putih kebanggaan kita semua. Melihat keindahan alam laut sekaligus mengibarkan bendera merah putih ditemani whale shark, sungguh momen yang gak bakal gue lupain, Kings. I love Indonesia. Ternyata seru banget, Kings. Mengibarkan bendera sambil ditemenin hiu paus, ikan terbesar, hiu terbesar di dunia. Wah, mau kemana lagi gue setelah ini? Mencari hewan endemik apa lagi gue di Gorontalo? Ikutin terus petualangan gue ya. Tetap di King of the Jungle. Roar!
Kali ini, gue mau mencari keberadaan satwa endemik khas Gorontalo ini, Kings. Gue akan memasuki hutan untuk menuju ke habitat makaka Heki berada. Sebelum sampai ke dalam hutan, gue harus melintasi bebatuan dari sungai ini, Kings. Makaka Heki merupakan satu dari 7 jenis makaka yang hidup di Sulawesi. Sebaran spesies ini berada di 2/3 wilayah provinsi Gorontalo hingga Sulawesi Tengah. Makaka Heki hampir memiliki kesamaan dengan makaka nigrescens. Tapi tahu nggak, Kings? Kalau secara fisik makaka Heki itu lebih pendek loh. Lihat, lucu banget ya dia, bergerak-gerak lagi mencari makan nih, Kings. Kings, ini dia, Kings. Ini namanya makaka Heki, Kings. Waduh, ini dia lagi ngambil buah nih. Gue udah ada potekan buah nih dari atas. Harusnya sih kita nggak usah kasih makan, cuman ini potekan buah yang sama sama ini. Wah, dia lagi nyari makan ini di sini, Kings. Ini salah satu satwa dilindungi di Indonesia. Makanya nggak mau gua pegang-pegang. Ini kebetulan kamu ngapain kamu di sini? Nih, dikit nih. Buah udah dibejek-bejek. Nih. Nah, mereka ini biasanya hidupnya berkoloni nih. Di hutan Sulawesi ini salah satu monyet endemik yang tidak memiliki ekor. Ini makaka tapi nggak punya ekor, aneh banget kan? Dan yang paling unik adalah bentuk tubuhnya full hitam. Nih, buah-buah. Buah nih, tuh. Jadi mereka itu biasanya memang makannya buah-buahan, pucuk daun, dan juga kacang-kacangan. Nah, tuh, lihat tuh. Ada buah kan? Nah, ini buah. Ini tadi kita kumpulin banyak. Ada di mana ya? Untuk memancing dia nih. Sebenarnya ini buah bisa kita bojok-bojok diremes-remes begitu, ya kan? Nah, habis itu kita bisa kasih makan dia nih. Pergerakan makaka Heki ini lebih cepat ketika sedang berada di lantai hutan daripada di atas pohon, Kings. Lihat, Kings, bentuk mukanya yang lebar dengan jambul yang tegak membuat makaka Heki ini lucu banget. Status makaka Heki ini masih rentan. Meski demikian, keberadaannya bisa saja semakin langka karena masih banyaknya perburuan liar, Kings. Nah, mereka tuh biasanya hidup berkoloni. Sejenis makaka ini memiliki satu alfa dan di dalam hutan bisa ada ratusan ekor. Mereka tuh bisa perang antar koloni, alfa lawan alfa yang lain. Kalau ini masih kecil nih, kelihatan banget dari bentukannya ya. Ukurannya juga masih kecil sekali. Kita bisa lihat dia jalan-jalan ke arah sana. Nah, kalau kita lihat dia mangap-mangap kayak gini. Itu tuh teritori, dia melindungi wilayahnya. Tadi gue juga sempet dibegituin, tapi begitu ketemu buah dia berubah ya sifatnya. Lihat ya, yang bikin unik adalah, wah, nah ini teritori ya, itu teritori. Jadi gue nggak boleh banyak bergerak. Kalau kita ketemu dengan satwa liar kita harus tenang dan stabil ya. Lihat, dia ada di dekat pohon. Dia itu bisa naik pohon, turun pohon, bermain dan juga mencari pucuk daun untuk dimakannya. Wah, biasa monyet-monyet tuh iseng dan bandel, Kings. Jadi kita harus baik-baik sama dia seperti ini. Tuh. Nah, ini kelihatan banget monyet liar sekali nih ya. Jadi tuh, tidak ada pengamanan dan tidak ada apapun di sini, dia bisa gerak-gerak terserah dia. Dan ini sebenarnya jalur manusia kalau kita bisa lihat. Jadi kalau kita lihat makaka atau hewan apapun sebenarnya ke jalur manusia, jangan dibunuh, jangan disiksa, jangan diusir. Namun kita harus treat mereka baik. Yang paling tepat adalah sebenarnya jangan kasih makanan manusia. Oke? Bye. Kita biarkan dia di habitatnya. Siapa tahu ketemu mamanya lagi. Cari emak ya. Jangan hilang. Lu udah kecil, hitam, hilang. Nanti diburu sama orang. Jangan lakukan perburuan primata ya. Bye. Sampai jumpa. Kita mau lanjutin lagi perjalanan kita. Tetap nonton King of the Jungle. Roar! Matu Duolo Gorontalo. Kings, ada yang tahu nggak nih? Kira-kira gue mau kemana ya? Wah, keren banget kan, Kings? Gue menggunakan motor trail untuk eksplorasi wilayah Gorontalo ini. Gue akan menuju Benteng Otanaha, yang merupakan sebuah benteng yang terletak di atas bukit di Kelurahan Dembe, Kota Gorontalo.
Ikutin terus gue ya Kings untuk melihat keindahan benteng Otanaha ini. Eyes, look at them eyes, bluer than the clear blue sea. Lies, nothing but Hello Kings, sekarang gue lagi ada di salah satu benteng di Gorontalo, Sulawesi Utara. Ini namanya Benteng Otanaha, merupakan peninggalan dari kerajaan Pinohu. Wah, keren banget kan, bentengnya masih bagus dan berdiri kokoh. Dan ini warisan dari Raja Wadi Palapa. Karena ini salah satu pusat ketahanan dan bangunan yang penting di Indonesia, menjadi legenda, gue akan explore tempat ini, mengingat ini masih momen kemerdekaan Indonesia. Yuk kita masuk, let's go, tetap di King of the Jungle. Roar! Wow, Kings, ternyata kita bisa lihat langit langsung dari sini. Dan ada beberapa bukit yang mengitarinya, Kings. Yuk coba kita keliling yuk. Menurut sejarah Gorontalo, pada abad ke-15 berdiri kerajaan Pinohu yang diperintah oleh seorang raja bernama Wadi Palapa. Tak seperti benteng kebanyakan di Indonesia yang dibangun di tepi pantai, Benteng Otanaha ini justru dibangun di atas bukit. Benteng Otanaha sendiri memang berada persis di atas bukit Danau Limboto. Benteng ini berdiri sendiri bersama dengan dua benteng lainnya. Di Benteng Otanaha, gue disuguhkan pemandangan yang sangat indah, terhampar di depan mata. Perbukitan hijau di sekitarnya terlihat jelas, sehingga menyegarkan mata kita, Kings. Kings, ternyata dari atas benteng ini kita bisa langsung lihat di sana ada Danau Limboto namanya. Wow, ini benteng benar-benar menjadi pusat pertahanan dulunya, Kings, untuk orang lokal Gorontalo melawan penjajah Portugis. Jadi batu-batu ini merupakan saksi sejarah perjuangan masyarakat Gorontalo nih untuk menjaga wilayah ini, Kings. Nah, sebenarnya benteng ini namanya bukan Otanaha. Otanaha tuh benteng sebelah sana. Benteng ini jadi namanya Otahia, dan sebenarnya ada satu lagi Ulupahu di bawah sana. Jadi ini merupakan 3 komplek benteng yang dipakai oleh masyarakat Gorontalo melawan penjajah Portugis. Keren banget ya pemandangannya di sini. Wow. Indahnya negeriku, Indonesia yang kucintai. Beragam-ragam budaya dan keindahan alam yang dimiliki. Satu persembahan untukmu, Indonesia. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, Negeriku yang kucintai, tak kuduga keindahannya seperti Taman Firdaus. Beribu-ribu pulau dengan adat istiadat yang ada. Oh negeriku yang kucinta, akan kujaga keindahanmu demi Indonesiaku. kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa. Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka. Ku tak